Alhamdulillah. Masya Allah. Naam. Masya Allah. Naam. Al-Fakir, mohon maaf tadi buatnya di jalan. Tadi ngomong sama Kak Jarib, minta kepada beliau untuk dibuatkan syair. Tadi Al-Fakir buatnya di jalan, alhamdulillah minta ditaskih sama beliau nanti sekaligus ya. Bismillah kepada beliau waktu dan tempat. Sallallahu Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil mutafaddil ala abidihi bi asnafin ni'am. Tafaddala ala al-khalqi bi ni'matil ijad. Wa hiya afdalun ni'am allati awlaha Rabbul Arbab subhanahu wa ta'ala. Wa nas'aluhu an yudima alaina ni'matal iman wal islam wa yuhaqqiq fina insyaallah quwwatal i'tisam bin nabi sallallahu alaihi wasallam khairil anam wa bi awliyaihil kiram radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Alhamdulillah, dalam rangka memperingati haul Qutbul Irsyad wa Ghawthul Ibad wal Bilad di malam yang barakah ini yang tadi kita dengarkan kubahan syair dari Al-Akh Husain bin Abi Bakar Ba'abud. Wa insyaallah selama yang memotivasi beliau sebagai penggubah syair adalah al-mahabbah dan membawa dia kepada cinta kepada Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad yang notabene-nya adalah sebagai Al-Qutub. Dan semua ini mungkin apapun tidak memberikan seseorang menilai apakah syair itu indah atau tidak. Dia sebenarnya indah dengan rasa cinta. Dia indah dengan rasa keterkaitan seseorang dengan aulia Allah. Dan semua sebenarnya kalau dilihat dari sisi bahasa, semuanya mu'rab. Dan tidak ada lahannya seperti yang yakni lahan adalah tidak ada salahnya dalam bentuk grammar bahasanya. Semuanya mu'rab. Apapun karena rasa cinta itu membayangkan seseorang kepada yang dicintai. Dan indahlah apa yang menjadi suatu kalimat-kalimat yang digubah. Dan tidak ada salahnya kalau dahulu kala seorang waliullah mengatakan tentang diri sebagai mewakili pada aulia Allah yang dikatakan kepada mereka ada di antara bahasa-bahasanya yang kurang berkenan menurut ahli bahasa, baik pun itu dari sisi i'rabnya, ada lahannya, atau dari sisi bahasa sastranya yang dikatakan bahasa balaghahnya, kalau salah dan semua benar, dia mewakili mereka-mereka yang
notabene-nya mengatakan itu adalah demi untuk kebaikan dan kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Ia mengatakan lahnuna mu'rabun wa aghrabu min dha anna i'raba ghairina malhunu. Sungguh kita punya kesalahan adalah benar, dan sungguh menakjubkan sekali kalau kita lihat orang yang mengubah dengan indah, kalau dia salah aliran, dia itu adalah salah. Karena Habib Abdullah bin Alul Haddad, beliau banyak dari qasidah-qasidahnya dia karang sebelum beliau memahami ilmu nahwu secara utuh. Sehingga ketika beliau sudah dewasa dan memahami, ada di antara muridnya atau orang yang muntasib ilaih mengatakan, bolehkah saya benarkan apa yang salah menurut nahwu atau tidak? Beliau menjawab, alladzi amilnahu bi ikhlas la nughayyiruh. Yang kita amalkan dengan ikhlas, kita tidak akan robah. Dan semua indah mungkin dicermati menurut orang-orang yang ada salah, wah ini salah. Tapi dia tidak peduli selama gubahannya itu lillah. Dan semua adalah karena ikhlas adalah benar. Al-Habib Abdullah bin Alul Haddad, seperti yang dikatakan dalam hadal syair tadi itu, mana itu tadi? Saya minta itu. Mahu, ada mahu. Sama. Bil fathi wal imdadi wal irsyadi thabatat qawaidu Syekhina Al-Haddadi. Qaidah-qaidah, ajaran-ajaran beliau sudah menjadi kokoh melalui metode al-fath minallah, keterbukaan yang Allah anugerahkan pada hati beliau, wal imdad, dan bantuan-bantuan Allah melalui jalur kebenaran. Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani. Ini adalah jalanku dalam mengarungi bahtera kehidupan, dalam menjalani suatu metode kebaikan. Maka ini adalah perjalananku ala basirah ana, atas dasar kebenaran, atas dasar hati nurani, aku dan orang yang mengikuti aku. Begitulah perjalanan beliau. Al-imdad yang Allah berikan kepada beliau semenjak Allah menganugerahkan untuk beliau seorang ayah, Al-Habib Ali bin Muhammad, datang kepada seorang waliullah, Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Habsyi, sahibul jalalah. Karena Allah mengatakan, menjadikan beliau sahibul jalalah, mudarrak. Dia punya badannya itu terliputi dengan kalimat la ilaha illallah di dalam, dan tertuliskan di punggungnya gitu tulisan la ilaha illallah semenjak lahir. Dan Allah memberikan beliau anugerah ketika datang seorang ayah sebelum dia kawin, dia datang kepada beliau, kepada Habib Ahmad, lalu dia minta doa. Doakan untuk saya. Qul auladuna
auladukum fihimul barakah. Hanya sekelumit bahasa, tapi mempunyai arti. Kecil bahasanya sekali. Anak-anakku dan anak-anakmu ada pada mereka keberkahan. Kata Al-Habib Alwi, aku tidak mengerti tentang isyarat dari apa yang diucapkan oleh Al-Habib Ahmad bin Muhammad kecuali setelah lahirnya anakku Abdullah bin Alwi. Karena Allah menampakkan semenjak kecil dari beliau keanehan-keanehan dan kekeramatan, dan bukan suatu keramat yang menampilkan satu keajaiban, tapi karamat berupa al-istiqamah fi dinillah. Semenjak beliau kecil. Mereka auladunkum, auladuna, auladukum. Mereka adalah anakku, adalah anakmu. Apa yang beliau katakan? Beliau kawin dengan cucu dari Habib Ahmad bin Muhammad Al-Habsyi yang bernama Al-Hababah Salmah Alwi. Ibunya Habib Abdullah Haddad. Al-Hababah Salmah binti Hashim bin Ahmad bin Muhammad Al-Habsyi kawin. Dan dalam anugerah pengawasan dari seorang ibu dan seorang ayah, semenjak kecil Allah menjadikan beliau adalah orang yang sangat bijak dan sangat menakjubkan sekali. Ketika umur beliau 4 tahun, beliau sakit cacar. Dan ibunya ini menjaga beliau jangan sampai beliau itu dipegang oleh saudara ibunya. Karena saudara ibunya ada jadzab itu, yakni ada kelainan begitu. Tapi dia mil aulia. Sehingga kalau beliau pergi, ibunya pergi ke satu tempat, itu Habib Abdullah ditaruh, masih kecil itu ditaruh satu tempat, dikunci begitu. Pada suatu saat rupanya ibunya lupa untuk mengunci. Masuk ini anak lalu diusap dengan minyak yang akan membawa beliau justru makin panas dan makin parah. Sehingga beliau buta. Akhirnya ibu tadi datang sudah lumuri dengan minyak banyak sekali. Marah ibunya terhadap anaknya. Kamu begini, marah benar. Kalau tidak lah ya apa? Jangan takut, ini anak akan menjadi anak yang baik, yang bagus. Yang akan menjadikan manfaat kelak ketika dia besar. Akhirnya dia bawa si anak tadi, anak dengan nangis ibunya ke kuburan Al-Habib Abdullah Al-Idrus bin Abi Bakar As-Sakran. Sudah meninggal di kuburannya, lalu dia katakan, ambil ini anak buta, aku tidak mau anak buta. Dia bilang, artinya biar ambil dia, minta keramat biar dia meninggal, begitulah istilahnya. Akhirnya dia mendengar suara, jangan itu ambil, kelak dia akan membawa manfaat untuk manusia, begitu. Diambil, dididik beliau. Terus, dalam hal-hal yang semacam begini, beliau menghafalkan Al-Quran. Sampai beliau pada satu saat, dan beliau beribadah semenjak kecil. Beliau itu sudah senang untuk beribadat sholat. Sampai ibu dan neneknya marah. Artinya jangan banyak ibadat. Jangan saking dia kesihannya sama si nenek dan si ibu. Kalau dia mau ibadat itu sembunyi. Terus hidup beliau dalam kehidupan yang diberikan oleh Allah SWT kebaikan. Sehingga
hal yang semacam inilah yang membawa beliau kepada kebaikan. Dan begitu aulia Allah. Seorang wali yang Allah berikan mauhibah kepadanya, dia tidak akan menjadikan dia sebagai pewaris Rasulullah SAW kecuali dia menjalani suatu perjalanan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal muraqabahnya beliau kepada Allah, beliau sampai kepada masa di mana apabila beliau belajar kepada Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas di tempat Huraidah, dan Habib Umar juga orangnya tidak melihat, buta dia juga. Tapi Allah berikan kepada beliau orang-orang semacam ini kesucian hati dan penerangan yang begitu tawadhu. Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada beliau tawadhu yang sangat tidak melihat terhadap dirinya. Yang kadang-kadang Anda melihatkah perjalanan Habib Abdullah apa langgeng begitu tidak menerima ujian? Atau Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, beliau tidak menerima ujian dari kalangan orang-orang yang di sekitarnya? Tidak. Sekedar sebelumnya bahwa Abdullah Haddad menerima gangguan-gangguan itu, dan ini sudah merupakan ujian yang Allah berikan kepada aulia Allah. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya mengatakan, "Min nabiyyin illa waqad udhi." Tidak ada nabi kecuali dia diganggu, dan ini adalah sebagai warisan seorang waliullah Subhanahu wa taala. Dia diganggu, banyak gangguannya dari manusia. Anda melihat apakah orang itu langgeng begitu jadi waliullah? Tidak. Kan Habib Abdullah Haddad sampai kadang-kadang beliau itu masjidnya diberikan oleh orang-orang yang memusuhi beliau dan menghasut beliau dengan kotoran manusia, dilemparkan ke dalam masjidnya. Tapi beliau begitu, dan banyak gangguan-gangguan yang diterima oleh beliau. Orang-orang yang semacam ini Allah bersihkan kepada hati, dan mereka tahu kalau mereka dapat bantuan daripada Allah, maka Allah akan berikan dalam hatinya satu kesabaran, dan dibantu oleh Allah SWT dengan sabar. Alhasil, kan Habib Abdullah Haddad dalam hal yang semacam ini menuntut ilmu, dan beliau menuntut pada orang-orang di antaranya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, guru beliau yang sangat beliau katakan dia adalah termasuk dari ahli yakin, orang yang merupakan Allah berikan kepadanya anugerah keyakinan yang kuat dalam hatinya. Beliau belajar, dan di tengah-tengah beliau belajar, beliau menemukan satu masjid kadang-kadang, dan beliau sholat di situ 200 rakaat. Hal yang menambah keberkahan beliau adalah beliau jadikan suatu amaliyah pelajaran itu dengan suatu praktek yang beliau belajar. Beliau senantiasa dia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai beliau mendapatkan anugerah kewalian. Kalau kita lihat, begitu juga dialami oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam ibadatnya. Anda tahu bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani Allah anugerahkan kepada dia kewalian semenjak dia bayi. Seperti kita ketahui, mungkin di antara kita, oh gini, kalau puasa, kalau sudah waktu bulan puasa beliau tidak makan. Kapan dia makan? Kapan dia menyusu kepada ibunya? Ketika sudah buka, baru dia mau menyusu. Allah berikan dia, dikala waktu dia masih bayi, waktu dia menyusu, Allah berikan kepada dia untuk melakukan kewajiban yang sebenarnya bukan wajib buat beliau. Iya. Beliau berkata, setelah aku menghafalkan Al-Quran, ayahku mengarahkan kepadaku
untuk aku membaca fikih. Diarahkan, saya kasih kamu kitab, indah kitab itu. Namanya kitab Al-Irsyad. Hafalkan itu kitab. Sedangkan aku ini menjalani di saat-saat ibadah. Ya. Aku hafalkan kitab Al-Irsyad dalam babul fikih. Dan aku di saat itu sering berteman dengan seseorang yang bernama Sahal Al-Kabish. Dia itu selalu menjelekkan masalah fikih jelek, fikih dan yang maunya tasawuf saja. Dan banyak beliau itu mengingkari ahli-ahli fikih. Sampai saking ingkarnya beliau sampai Ibn Hajar pun beliau ingkari. Akhirnya Habib Abdullah Haddad mengatakan kepada si abahnya, karena beliau sering mendengar dari Syekh Sahal ini, orang dia menjelekkan fikih dan menjelekkan ahli-ahli fikih, termasuk Ibn Hajar. Akhirnya dia bilang, aku tidak mau belajar fikih, aku belajar tasawuf aja. Aku tidak mau belajar. Karena aku melihat satu orang selalu dia menjelekkan fikih dan orang-orang ahli fikih. Kata ayahku tidak marah. Orang masih membutuhkan kepada fikih dan tidak ada jalan untuk kamu harus belajar fikih. Tidak. Saya ingin belajar dulu kitab Bidayah karangan Imam Ghazali. Kalau bagus, saya kasih kamu. Jadi diarahkan apa kemauannya? Diarahkan. Tidak kamu harus begitu. Dikasih kitab Bidayah. Saat itu kitab gampang ya, tidak gampang. Saya berusaha untuk menghafalkan dan ayahku ya memerintahkan menjadikan aku ya menyemak aku ketika aku menghafalkannya dari awalnya sampai kepada satu kalimat wa ana musyirun ilaih. Ya. Banyak dari guru-guru yang belajar dari seseorang ahli fikih di saat itu, yaitu Bajuber, bangsa Bajuber, bukan dari golongan Sayyid. Banyak dia. Saya belajar kepada beliau. Saya hadir majelisnya. Ini guru, setelah beliau pergi ke India dan Habib Abdullah Haddad menguasai banyak daripada ilmu, itu guru yang dulu gurunya banyak dari guru-gurunya belajar dari beliau. Guru-guru yang dulu beliau menjadi berguru kepadanya, itu akhirnya belajar daripada kecuali berapa? Dia bilang, kecuali berapa orang saja. Sehingga kayak itu beliau mengatakan dalam syairnya, ana ad'u man da'ani hakadha hukmul qadhiyah fi khususin la umumin allatan min ba'di nahla. Aku mengajak orang yang dahulu pernah mengajak aku. Artinya aku mengajari orang yang dahulu mengajari aku. Ya. Ya. Begitulah hukum takdir Allah dan ketentuan Allah kepadaku. Tapi dalam hal-hal yang khusus, bukan secara umum. Artinya ada orang-orang yang masih tetap aku berguru kepadanya dan dia tidak berguru kepadaku. Aku menghafalkan irsyad, ya, diperintahkan oleh ayahku untuk belajar irsyad. Ya. Saya mengikuti apa yang diarahkan oleh ayahku. Dia bilang, lalu saya mengatakan irsyad ini memang agak sukar, fikihnya sukar. Dia bilang ini hafalannya sukar sekali. Bagaimana aku? Iya, bisa menghafalkan. Ini irsyad ini, kitab irsyad ini agak sukar. Kalau saya menghafalkan, bagaimana saya bisa menghafalkan? Dia bilang nanti saya akan biarkan orang yang mengajari kamu dalam menghafalkan dan menyemak. Ya. Lalu saya mengikuti. Iya. Sampai saya menghafalkan Al-Irsyad. Ya. Bagi beliau. Ya. Pada hal-hal yang banyak sekali beliau belajar. Beliau tidak melupakan banyak tentang kitab tasawuf. Seperti Al-Ihya dan Al-Awarif, Sahrawardi. Beliau bacanya.
Dan banyak dari kitab-kitab yang beliau telaah di saat itu. Sehingga beliau mumpuni dalam itu, beliau minta kepada Allah untuk mencapai makom yang sudah dicapai oleh Al-Habib Abdullah Al-Idrus. Ya. Ya. Seperti halnya ada As-Sayyid Balfaqih, temannya, dia minta untuk mencapai makomnya Sayyidina Abdullah bin Muhammad Sahib Syubaika yang di Mekah. Allah berikan kepada beliau makom Al-Imam Al-Idrus. Ya. Allah membuka hatiku semenjak aku kecil. Kalau beliau baca Yasin, beliau sangat terpengaruh sekali dengan bacaan, sehingga beliau menangis dengan tangisan yang sangat banyak sekali, keras sekali. Dan hampir beliau tidak mampu untuk membaca surat Yasin. Ya. Lalu beliau mengatakan, Allah memberikan aku keterbukaan melalui surat Yasin. Alhasil, Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, Allah berikan kepadanya anugerah. Mana tadi? Ini. Ya, seperti yang dikatakan oleh Al-Habib Ali, ini Habib Ali, tadi yang dibacakan oleh Munsyid tadi itu, ya. Beliau karang spontan ya Habib Ali, ketika beliau ziarah ke Tarim, dan ziarah ke Habibullah Haddad spontan, tanpa menggubah begitu, langsung beliau ucapkan begitu. Bil fathi indah hadza ini. Dan Allah berikan kepada orang-orang seperti ini anugerah. Ini tanpa mereka itu menggubahnya begitu. Kalau orang-orang sastrawan itu begitu ya. Ya sampai sekarang ini masih ada itu orang yang menggubahnya. Begitu. Tapi kemampuan ini bukan kemampuan sekedar dia memiliki bahasa saja, tapi beliau juga memiliki intelijensi yang kuat. Nah, kalau seperti Habib Ali, Allah berikan dia fatah. Sehingga Habib Ali itu katanya, kadang-kadang aku datang kepadaku orang yang aku tidak senang. Ketika aku baca, artinya orang kurang baik begitu. Ketika aku menggubah syair begitu, itu orang datang, terputus itu madat dari aku. Tidak bisa aku meneruskan. Gitu. Ya. Nah, ini Habib Ali mengubahnya ketika beliau ziarah dan spontan. Beliau mengatakan, bil fathi wal irsyad. Tetap kaidah-kaidah metode pelajar ajaran dari Habib Abdullah Haddad melalui Al-Fatah dan petunjuk dan anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala yang beliau telah mengumpulkan rahasia-rahasia dari Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan oleh datuk-datuk dan orang-orang yang pendahulu beliau sebagai khalifatul ajdadi, sebagai khalifah dari orang-orang datuk-datuk beliau. Far'un tasalsalah, dia adalah sebagai cabang yang terus menerus menyambung dari orang-orang yang mulia yang keutamaannya telah tersebar di dataran rendah dan di dataran tinggi, al-aghwar wal anyarnya di semua bumi. Wal muballighu anhum. Beliau adalah sebagai orang yang menyampaikan dari datuk-datuknya sebuah rahasia-rahasia mereka dan ilmu-ilmu mereka lil ahli wal auladi, yang beliau mengatakan darun mawarithuhum fina wa fina ulumuhum. Kata Habib Abdullah Haddad dalam qasidahnya, warisan-warisan yang ada pada datuk-datuk kami atau orang-orang pendahulu kami itu ada pada aku, dan ilmu-ilmu mereka ada pada aku. Dia bilang gitu. Apa kata Abdullah Haddad? Aku diberikan warisan-warisan, bukan hanya sekedar warisan ilmu dan rahasia-rahasia yang Allah berikan, sampai sakit dan musibah pun aku diberikan sebagai warisan
yang Allah wariskan dari mereka kepada aku. Begitu kata Yahya Abdullah Al-Haddad radhiyallahu taala anhu. Allah jadikan beliau sebagai seseorang ketika beliau masih muda, beliau senang uzlah, menyendiri. Ya. Sampai kadang-kadang pada salatil Jum'ah beliau uzlah di satu jami'. Satu jami'. Beliau keluar satu masjid dan masjid itu dikunci. Ya. Kadang-kadang ada orang menggedor pintu masjid tadi untuk masuk, tapi beliau tidak bukakan karena beliau ingin menyendiri. Bersama. Di saat itu beliau kawin. Saat masih mudanya beliau kawin. Dan pertama kawin tidak diberitahukan orang tuanya ketika beliau pertama kawin. Dan beliau banyak ziarah ke tempat istrinya. Setelah itu beliau uzlah, menyendiri. Beliau kawin dengan seorang Arab yang bukan dari Syarifah. Ya. Yang orang tua ayahku tidak mengetahui itu. Ya, kecuali setelah lama baru beliau mengetahui. Ya. Tahun 1061 berarti umur beliau saat itu 16 tahun ya, atau 17 tahun. 17 tahun kira-kira begitu umurnya. Kalau dulu kawin kecil-kecil. Muda-muda orang dulu. Mereka itu meraktekkan. Ya, meraktekkan apa? Kalau ada orang kawin, ya ada orang kawin. Kalau sudah mereka itu syahwat kan sudah merupakan satu kewajiban. Sampai kalau orang tuanya tak ngawinkan saat itu orang tuanya yang dosa. Kalau ya ini kalau sudah orang keluar birahinya, lalu orang tuanya tidak ngawinkan anak itu, sehingga anak itu misalnya tidak hanya berzina, dia melihat perempuan karena dia syahwat, maka orang tuanya dosa. Sebagai kewajiban untuknya membiarkan anaknya kawin. Orang dulu tidak mau lepas dari hal-hal yang akan mengganggu ibadahnya beliau. Sebab kawin ini adalah ibadah. Sampai-sampai kata orang dulu, kalau aku seperti kan Nabi SAW, dia bilang, la sholata liman yudafi'uhul akhbathan. Ada hadis yang mengatakan, tidak ada solat yang sempurna bagi orang yang didesak oleh dua hal. Al-akhbatan. Yakni dia mau buang air atau kencing. Atau makan. Dia nafsu mau makan, lapar, dia mau makan. Jadi harus dia menyelesaikan. Begitu juga ketika seseorang akan mau melakukan ibadat, dia harus mengosongkan konsentrasinya dari segala hal. Kecuali dari ibadat tadi itu. Andai kata dia masih ada keinginan untuk melakukan hal itu dengan istri, dia lakukan dulu sebagai ibadat agar dia kosong konsentrasinya. Nah, itulah sebagai ibadat juga. Jadi dia bilang gitu, beliau masuk dalam hal sebagai satu anugerah untuk masuk dalam ibadat, beliau kawin. Dalam umur yang muda sekali. Dan di Hadramut dulu ya, kalau mungkin sekarang mungkin jarang sekali terjadi itu. Ya. Jadi kan. Setelah beliau menetap di masjid di Hujairah, banyak orang datang kepada beliau. Jadi Allah mendatangkan orang kepada beliau. Banyak orang datang. Mereka ingin belajar dari beliau. Sebenarnya aku tidak ingin untuk ngajar. Hanya saja ada seseorang dari bangsa Al-Bafadl, dia mengatakan, saya ingin minta berkah untuk belajar dari kamu. Akhirnya beliau belajar dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ini awal pelajaran. Lalu setelah itu ada dari seorang namanya Sayyid Hasan Al-Jufri, ingin juga belajar. Saya ingin belajar kitab Al-Awarif. Awarif al-Ma'arif, Lizahwarwardi, dia bilang, belajar dalam ilmu tasawuf, belajar juga dari, lalu banyaklah orang-orang yang belajar saat itu kepada beliau. Akhirnya saya tetapkan untuk pelajaran-pelajaran pada waktu-waktu tertentu.
Ya, begitu beliau. Di waktu umur beliau 28, ayahnya meninggal. Setelah itu, berapa bulan? Ibunya meninggal. Setelah itu, gurunya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas juga meninggal. Ini orang-orang yang aulia Allah. Sehingga beliau menulis surat kepada saudaranya untuk menentukan, karena saudaranya waktu itu di India, dia tulis surat menyatakan tentang kematian beliau. Ya. Al-Habib Abdullah orangnya tinggi dan dia punya pundaknya itu agak lebar, ya. Putih orangnya, dan haibah, ya. Dan tidak ada di mukanya bekas cacar, hilang itu bekas cacarnya, ya. Dan selalu didapatkan oleh orang-orang senyum, beliau selalu ada senyum dan selalu bahagia, ya. Dan kalau beliau mendapatkan kebahagiaan, itu semua ahli majelis itu mendapatkan kebahagiaan. Artinya sir kebahagiaan itu ada pada mereka. Apabila beliau tertawa, dia tidak terbahak-bahak, hanya tersenyum. Ya. Majelisnya majelis yang sunyi, majelis yang tenang. Ya. Tidak ada seorang yang di majelisnya itu apabila beliau berada tertawa atau berbicara, seakan-akan ada di atas kepala orang yang hadir itu burung. Artinya maksudnya apa kalau ada burung? Kalau dia bergerak, burung itu lari, jadi hanteng begitu, tenang begitu. Jadi orang itu, itulah disebutkan karena kan ashab Rasulullah SAW itu, sahabat Rasulullah SAW, kalau sudah di depan Rasulullah, seakan-akan ala ru'usihimut thair. Mengapa maksudnya? Seakan-akan di kepalanya itu ada burungnya. Artinya kalau dia bergerak, berarti burungnya nanti artinya tidak bergerak, ya. Dan kadang-kadang beliau bersila dalam duduknya. Dan kadang-kadang beliau pakai habwa. Dengan bukan di majelis khusus, ya. Ya, kadang-kadang beliau begini. Ya. Dan itulah banyak nih. Wada'u yadahul yumna ala rukbatihil yumna. Ya, dibilang gitu. Jadi ya. Dan tidak ada tamu dari beliau kecuali dihibur oleh beliau dan disenangkan. Dikasih tahu siapa namamu. Orang kan senang gitu. Nama keluarganya namanya. Ya. Dan ditanyakan bagaimana kabarmu, bagaimana. Dan semua orang yang hadir di majelisnya tidak ingat terhadap dunia. Lupa terhadap dunia. Itu majelisnya aulia Allah begitu. Tidak diingatkan oleh dunia. Diingatkan. Dia bilang, kata Al-Habib, orang-orang yang hadir di majelisnya Habib Ali Habsyi, kita tidak tahu bahwa kita keluar dari surga kecuali setelah meninggalnya Habib Ali Habsyi. Jadi saking nikmatnya majelis berduduk dengan beliau. Dan beliau memberikan manusia itu menurut pengertiannya, akalnya, ya. Dan duduknya semuanya. Lalu orang yang hadir kepada beliau itu ditanyai hajatnya, apa keperluannya. Ya. Beliau pernah mengatakan, andai kata semua manusia tahu apa yang Allah curahkan ke dalam hatiku dari rahmat, niscaya mereka tidak akan meninggalkan aku. Yani saya penuh dengan rahmat. Andai kata mereka tahu apa yang Allah
curahkan dalam hatiku dari rahmat, mereka tidak akan meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah telah memberikan pakaian terhadap aulia Allah dengan kehaibatan, sehingga orang-orang yang manusia itu takut, segan kepada beliau. Ya. Kalau mereka itu tahu, niscaya akan dijemput mereka. Ya. Jadi mereka akan mengitari Habib Abdullah Haddad dan akan menjadikan Habib Abdullah Haddad sebagai satu harapan yang, tapi Allah Subhanahu wa taala berikan haibah terhadap aulia Allah. Beliau mengatakan, jangan ada seseorang yang meminta pendapatku tentang urusan dunia. Dan jangan ada seseorang menyebutkan di depanku tentang dunia. Ya. Karena hal itu tidak layak dan tidak baik buatku. Karena ya, aku dunia ini sebenarnya pentingnya adalah untuk urusan akhirat. Iya. Hendak kalau ada orang bermusyawarah terhadap dunia, maka hendaklah dia minta musyawarah kepada orang lain. Jangan. Pada suatu saat ada orang nadar diceritakan kepada Habib Abdullah Haddad, nanti kalau saya dapat urusan saya ini sukses, saya akan berikan Habib Abdullah Haddad uang atau pemberian. Subhanallah, setelah sukses justru uangnya itu dicuri. Akhirnya dia mengeluh kepada Haddad, Habib, apa kamu ini? Saya ini mau nadar untuk kamu, tahu-tahu kecurian. Kata Abdullah Haddad, sebenarnya dunia tidak diperuntukkan untukku. Allah menjauhkan aku dari dunia. Begitulah kata Abdullah Haddad. Akhirnya Habib Abdullah Al-Haddad sampai meninggal, ketika meninggal, sebelum dia meninggal, beliau berharap kepada Allah, ya Allah, jadikanlah ketika aku meninggal, jangan terjadi di dalam badanku ini sedikit daripada daging. Biarkan kulitku melipat dengan tulang. Aku ingin meninggal dalam keadaan kulit di atas tulang. Tidak ada sedikit pun dari jasadku penuh adanya dengan daging, tidak ada dagingnya. Akhirnya beliau meninggal dalam keadaan seperti begitu. Tidak ada kurus, kerontang beliau, sangat kurus. Dan Allah kabulkan harapan beliau. Itulah kehidupan Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Moga-moga sedikit sekelumit apa yang kita dapatkan dari Allah ذكرنا قبل كرامة وانتهينا ذكرنا قبل كرامة كثير كرامة يعني هذا yang disebutkan di karamat Habib Hussein, karamat هذا ما ينفع هذا كرامة هذا الكرامات هذا خلي هذا مع هذا كرامات هذا الاستقامة. Istiqomahnya Abdullah Haddad sudah karamat. Yang begitu semuanya diperuntukkan itu sudah karamat. Apa yang Allah berikan ya karamat ini ilmu. Dia bilang ya, karamat ya ilmu, dia bilang ilaan balak. Sebenarnya ketika beliau sampai di Mekah, ditanyai oleh seseorang, ya, apa madhabmu? Kalau saya madhab Ibn Idris, madhab Syafi'i. Akhirnya dia bila mengatakan tidak ada orang mengetahui apa yang isi dalam hati kecuali satu orang di saat itu yang mengatakan anta madhabukan kitab was sunnah. Yani Anda tidak mengikuti siapapun, tapi mengikuti kitab was sunnah. Yani tetap beliau mengatakan bahwa madhabu tetap madhab Ibn Syafi'i atau Syafi'i, malah beliau mengatakan
laulal adab ma'as salaf lagollattu malikan filmiyah. Kalau seumpama tidak karena beradabku terhadap orang dahulu, pendahuluku, niscaya aku mengikuti Imam Malik dalam urusan air. Karena Imam Malik dalam urusan air ini ya, ringan sekali. Ya, hampir tidak ada air mustakmal. Ya, gampang sekali itu Imam Malik ya. Jadi tapi tetap saya mengikuti datuk-datukku, yaitu salaf. Tidak mungkin. Ya kadang-kadang beliau mengatakan bahwa madhab kan sudah sampai kepada taraf dia babel ijtihad mujtahid mutlak dia dalam manaqibnya beliau sampai kepada majlis mutlak. Ini sebenarnya kitab yang saya bawa ini karena seorang doktor dan saya tahu ini doktor ini di Medina dia. Ini dokter dia sebenarnya dokter dalam ilmu jiwa, ilmu jiwa apa psikolog ya. Dokter dia, tapi doktor dia. Dia psikolog dia. Dan dia muridnya Habib Ahmad Masyhur Al-Haddad. Dia mengarang 2 kitab ini, 2 jilid ini dari Mesir ini orangnya. Dia bilang karena beliau sangat cinta sekali dan sangat terhadap pelajaran-pelajaran madhabnya Pak Alawi. Dan beliau belajar dari Ahmad Masyhur Al-Haddad sehingga beliau mutasyabbi, penuh keinginannya beliau terhadap ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Al-Habaib. Dia pilihlah, dia mengarang, dia pelajari dia ini. Ini dia pelajari ya. Ya, pelajari dan beliau karang. Syekh tidak tahu meninggal apa ini. Saya tahu kira-kira 35 tahun yang lalu, lebih 35 tahun yang lalu. Dr. Mustafa Hasan Al-Badawi ini di Medina. Dia orang Mesir. Ini bilang itu. Dan banyak karena Abdul Hadid itu banyak. Ini manaqib tadi ini juga dikarang oleh Ayatul Qasdul Murad bin Smith ya. Dia dalam 2 jilid kitabnya besar kitabnya yang tadi saya tidak bawa. Ya dalam kitab juga karangan manaqibnya Al-Ghazawi 100 tahun yang lalu gitu. Dari orang Mekah, ulama Mekah yang mengarang. Dibikin kayak maulud begitu. Manaqib kan terakhir ini Habib Abu Bakar Al-Masyhur Habib Abu Bakar Al-Masyhur Al-Adani beliau karang. Banyak karamat-karamat yang beliau adakan kathir ya. Ana lagi kok majib tu ana yahdurnil an. Tapi Allah berikan kepada beliau keutamaan yaitu istiqomahnya beliau. Itulah yang paling anul istiqomah khairum min alfi karamah. Iya, istiqomah ini adalah lebih baik daripada 1000 keramat. Itulah Habib Abdullah bin Alul Haddad radhiyallahu taala anhu wa radhiya an nabi wa nafa'ana bihi. Allahumma bihaqil Habib Abdullah Haddad wa ma aulaita ya Allah min asrar wa anwar. Ij'alna ya Allah mimman yumitana bi madadihi wa yu'idna ala mi asari wa yahfazna Allah bijahi minal azqam wal anwa wal arwan wa min su'il i'tiqad wa min rainil qulub ya Allah waj'alna ya Allah mimman yahtadi hadwa wa yatabi' siratah wa yashra'ib insyaallah bi manaqibih amin ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam alhamdulillah amin. Ini minta tentang Ratibul Haddad ya. Sebenarnya sudah perlu. Ini Ratibul Haddad ini tadi disebutkan ya. Ini tadi sebut ya. Saya ingat jadi kebetulan diingatkan. Ada kan saya dianukan dari keluarganya. Siapa namanya itu? Ya Ki Haji Hasyim Asy'ari karena jadi Husain bin Muhammad bin Thahir ini orang Jombang. Hidupnya di Jombang. Ya dulu Ki Haji Hasyim Asy'ari itu menurut dia itu cucunya saya ceritai sama cucunya itu. Keluarganya lah, bukan cucunya, keluarganya. Dibilangkan itu keluarga saya dulu sering datangkan Ki Haji Hasyim Asy'ari Ki Hasbullah. Dulu datang ke tempat datuk saya marah. Ada hubungan itu
Al-Habib Ali bin Muhammad bin Thahir Bogor, surat menyuratnya dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam urusan dakwah ilallah, bukan urusan-urusan dakwah ilallah. Itu surat menyurat beliau kepadanya. Sampai sekarang ini yang resmi ya, saya punya, ya, sekalipun fotokopi ada di sini. Coba lihat ini, dianukan. Berdasarkan data ini. Lantas. Data yang ada NU mulai mendirikan cabang di daerah baru memasuki tahun ketiga ya. Ini dia. Lantas diuraikan apa maksud dan tujuan didirikan NU oleh Kiai Bisri Santuri yang menjadi panitia pertemuan tersebut. Dari sanalah kemudian disepakati untuk mendirikan cabang. Ini dari sana ya. Cabang NU pertama yakni cabang NU Jombang. Setelah mendapatkan kemufakatan dari jumhur ulama Jombang malam juga diadakan musyawarah kediaman Habib Muhsin bin Hasan As-Segaf dari Jombang ini. Ya, ini termasuk mustasyarnya. Di sini disebutkan bahwa mustasyar Kiai Haji Hasyim Asy'ari, mustasyarnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari dengan Habib Muhsin bin Hasan As-Segaf. Nah, ini dengan perintah siapa? Perintah Habib Muhsin bin Muhammad Al-Haddad untuk masuk ke dalam mustasyarnya. Ya, dia anukan ya ini lama ya, berapa mungkin sudah 70-80 tahun, berapa tahun yang lalu lama ini di tempat di rumahnya Habib Muhsin ini Segaf ini ya. Dan dulu banyak ya, itu Habib Alwi surat menyuratnya. Malah terakhir di Jamiatul Ahqaf saya ketemu sama siapa namanya rektornya Dr. Abdullah Muhammad Baharun. Itu dia mengatakan dia merintahkan salah satu murid yang orang Indonesia, orang dari anak-anaknya kiai gitu, untuk membuat satu disertasi doktor atau magister tentang masalah NU yang berkaitan dengan habaib, tapi dalam bahasa Arab yaitu. Itu disertasi yang dianu di Universitas Al-Ahqaf. Saya tidak tahu, saya kemarin dulu saya tanyakan berapa bulan yang lalu disertasinya, dan dia kelihatannya masih lupa ya, itu ada dianukan. Hari banyaklah dari anukan, artinya hubungan sebenarnya sudah dari dulu dan tidak lepas. Tujuannya bukan untuk cari dukungan atau cari aneh, tujuannya dalillah dakwah ilallah. Tujuan habaib dalam memberikan adalah dakwah ilallah, untuk mendekatkan diri dengan an-Nahdliyin ini. Tidak ada lain, bukan tujuan duniawi atau tujuan untuk menjaga popularitas atau tidak, tapi lillah, karena mereka itu ada ahlillah. Iya, mereka tidak ada tujuan untuk mencari dunia. Ya, inilah yang dianukan. Dan untuk menjalin suatu mahabbah di antara kaum muslimin, innamal mu'minuna ikhwah. Tidak ada seorang dari anukan al-mu'minun ikhwah ini, tidak ada seorang, yakni kalau saya lihat ya, itu dalam manhajnya habaib. Jadi, dan ini bukan manhajnya habaib, manhajnya semua ahlul iman. Ahlul imam adalah setiap muslim adalah ikhwah. Hatta wa inkan dia adalah orang yang tidak baik. Dia keluar orang liberalkah, orang syiahkah, orang wahabikah. Itu tujuan mereka itu adalah menginginkan untuk mereka itu mendapatkan hidayah. Untuk mereka mendapatkan supaya mereka kembali kepada jalur yang baik. Dan jalur yang diarahkan oleh orang-orang yang ahli sunnah wal jamaah. Itu tujuannya. Tidak ada mereka itu ada dengki. Nah, kalau marah mungkin. Ini seperti hal yang sebenarnya seperti orang sakit ya perlu dikasih kalau marah. Tetapi kalau itu dengki, benci, atau hasud, atau sampai ada penyakit hati mendalam, saya kira itu bukan sifat orang mukmin. Bukan orang mukmin. Kita mengharapkan satu persatuan, kesatuan dalam wadah ahli sunnah wal jamaah yang sudah digariskan
oleh pendahulu, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajidh. Itulah yang disunnahkan. Awalaikum bil jamaah fa inna yadullahi ma'al jamaah wa innama ya'kulu dhi'ib minal ghanamil qasiyah. Hendaklah kamu selalu bersatu dalam satu wadah jamaah. Iya bilang gitu. Karena bantuan Allah, yadullah, tangan Allah ini bantuan Allah Subhanahu wa taala dan kekuatan Allah yang Allah berikan bersama kesatuan jamaah. Karena sesungguhnya yakni akan serigala itu tidak makan dari ternak atau dari kambing kecuali yang menyimpang. Yang menyimpang itu yang dimakan. Kalau tapi mereka bersatu, serigala tidak akan makan. Tapi kalau yang menyimpang itu yang dimakan. Itu apa maksudnya? Ya ini seton, iblis itu kalau orang menyimpang itu makanannya. Ya itu kan. Tapi kita insya Allah dalam wahdah kebaikan kita mengharap nurid kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak mengharapkan, dia bilang saya ini mengharapkan tidak ada dari orang kecuali diharapkan untuk semuanya masuk dalam area dalam kelompok Rasulullah SAW. Malah Rasulullah SAW menggambarkan bahwasannya kalian ini, ialah saya ini mengajak kalian untuk kepada kebaikan. Tapi kalian ini masuk ke dalam tempat ya di mana ke api. Ya, dan saya mengambil dari belakang kalian untuk saya selamatkan. Ya itulah tujuan Rasulullah dan itulah yang diikuti oleh orang-orang yang baik, oleh habaib dan oleh orang-orang yang baik. Mereka menghadapkan tidak menghendaki mereka itu menyebal dari jalan yang tidak baik. Itu kita punya harapan ya. Moga-moga insya Allah. Kalaupun tidak ini, itulah yang kita harapkan. Mudah-mudahan insya Allah kita menyatu dalam wadah al-haq ahli sunnah wal jamaah insya Allah. Allahumma ya mat amitna ya Allah ala mabda' wa ala aqidat ahli sunnah wal jamaah alladhi alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuh amin wa alaiha habaibna wa ala ulama'una amin ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Apa? Tahlil. Ijazah ya. Insya Allah sebenarnya ini semuanya sunnah ya. Itu rotib itu bukan cuma Habib Abdullah Haddad itu mengambil tak pakai sanad. Jadi semua itu sunnah Rasulullah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku. Itu semua sunnahnya Rasulullah. Subhanallah alhamdulillah dari Rasulullah. Subhanallah bihamdi, subhanallah, semuanya dari Rasulullah. Iya, ya dzal jalali wal ikram amitna ala alidhu bidzal jalali wal ikram kata Rasulullah. Alidhu bidzal jalali wal ikram. Ya dzal jalali ikram amitna al islam. Yani guru ya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Amitna ala dinil Islam kan begitu. Itu kan perintah semuanya kan tidak lepas daripada hadis Rasulullah. Cuma disederhanakan Habibullah Haddad gampang. Nah, kalau kita mengambil dari hadis kan kerepotan. Jadi sari itu semuanya. Lalu ingat ya, itu saya melihat di kan Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu diantaranya kalau sudah masa tidak ada hujan, beliau itu membaca qasidahnya Abdullah Haddad. Qasidahnya Haddad, ya rahmatallahi zuri wa an'imi bi huduri wa yammimi suha qaumin fi dhanki aishin marid. Itu tawasulnya Habib Hasyim Asy'ari kalau sudah masa paceklik atau masa musibah, ya rahmatullah zuri wa rahmatullah zira. Nah itu saya dapatkan dalam janukan itu dari qasidahnya Abdul Haddad. Ya banyaklah mereka tidak lepas lah dari janukan dan tidak mungkin karena Anda lihat ya bahwanya termasuk guru-gurunya Habib Kiai Hasyim Asy'ari adalah dari Al-Alawiyin juga. Habib Hussein saudaranya Habib Ali ini gurunya Habib Ali, gurunya Kiai Hasyim Asy'ari. Lihat dianukan. Terus ada lagi tuh gurunya di Mekah waktu di Mekah ya. Gimana?
Ada hasil di waktu di Mekah, waktu beliau belajar di Mekah. Ada dari Al-Alwi ini, mereka adalah guru-gurunya. Nahnu kulana, bukan karena inilah. Yaitu satu ajakan untuk dianuk. Yani Al-Halawiyin ada cuma sekedar mengajak saja sebagai apa namanya? Sebagai cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai turunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya mereka-mereka inilah yang pegang-pegang, yang mengajak umat kepada ajaran-ajaran yang baik insyaallah. Yang enggak benar dengan ajaran ya bukan Alawiyin. Iya, dia bilang gitu. Wama nafsu min bahilah. Wama yanfa'ul alu min hashimin idza kanatin nafsu min bahilah, begitu kata dia bilang. Tidak ada manfaat kalau ada keluarga Bani Hashim kalau sudah jiwanya itu dari suku Bahilah. Bahilah itu suku paling rendah di sakalan suku Arab, dibilang gitu. Ya, idza lam yakun alawiyun ya mithla tahirin fama huwa illa hujjatul lin nawasibi. Begitu kata kata Al-Mutanabbi. Kata bilang itu yani hendaklah menjalani perjalanan yang baik ya. Itulah mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mengikuti jejak orang-orang yang baik insyaallah. Wah, kita ijazahkan ya. Ajaznakum bi qiraati ratibil haddad. Ajaznakum bi qiraati ratibil haddad. Allah Subhanahu wa taala alam. Rabbana taqabbal minna. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatina fi dinina. Ma ahlil qudri untha wa dzakar. Rabbi wafiqna wa fiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla adgiya ulama nahdha bil khair wa nukfa kulla syar. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa agirna bir ridha minkal uyun wa qdi 'anna rabbana kulla diyun qabla an ta'tiyana rusulman wa akhir wasur anta akramun satar wa salatullahi ta'ala al mustafa man ila al hayy da'ana wa lafa bi kitabin fihi lin nasi shifa وعلى الآل الكرام الشرفاء على الصحب وصحبه الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا من شارع في رضاك ولا تولينا وليا سواك واجعلنا من خلف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله الحمد لله رب العالمين. فاتحة.